Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya teman-teman di Instagram. Hari Minggu, hari libur gitu ya. Sore-sore sambil kita istirahat. Saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit, pengen sharing sedikit yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi amalan yang bisa mengalirkan pahala walaupun saya udah meninggal nanti ya. Nah, jadi pembahasan kita saya beri judul Syariat Menjawab Problematika Zaman. Nah, kenapa? Karena memang problematika zaman kita, kehidupan kita di zaman modern ini ya mungkin lebih kompleks ya. Berbeda dengan kehidupan di zaman Rasul, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, jadi syariat itu sebenarnya sudah lengkap, sudah sempurna. Nah, tinggal cara mengimplementasikannya di zaman modern ini yang membutuhkan interpretasi-interpretasi. Nah, kenapa saya tertarik untuk membahas persoalan ini? Karena di zaman sekarang saya lihat ada hal yang menggembirakan. Banyak teman-teman kita saat ini yang semangat hijrahnya tinggi sekali. Dan ini alhamdulillah ya, semangat hijrah sudah sangat besar. Nah, tapi alangkah baiknya kalau semangat hijrah ini diiringi dengan semangat untuk juga memperdalam pemahaman terhadap konsep-konsep syariah. Nah, karena di masyarakat banyak teman-teman yang hijrah ini, saya lihat akhirnya jadi terlalu kaku. Padahal Islam itu adalah agama yang pertengahan, dinul wasaton ya. Agama yang mempermudah sebenarnya. Allah dan Rasulnya itu lebih menyukai untuk mempermudah umatnya, bukan untuk mempersulit. Nah, problematika zaman sekarang yang mungkin lebih kompleks, yang mungkin lebih komprehensif, ya, seharusnya bisa disikapi, dicarikan jalan keluarnya. Nah, teman-teman banyak sekali yang pada saat hijrah akhirnya hantam kromo. Semua jadi haram, seolah-olah syariat itu sangat menyeramkan. Ya, bank syariah pun dibilang haram, asuransi syariah dibilang haram, investasi syariah juga dikatakan haram, ya macam-macam lah ya. Tapi pada saat saya ngajak berdiskusi, bagi sebagian yang mau diskusi ya, karena kadang-kadang ada teman-teman yang mengatakan haram tapi tidak mau diajak diskusi karena apa? Dengan alasan Ustadz saya mengatakan seperti itu. Kita ittiba terhadap ulama ya, ittiba, patuh gitu. Nah, tapi kalau kita mau memperdalam, kita seharusnya mencari informasi dari banyak sumber. Ya, sebagaimana Imam Abu Hanifah punya 4.000 guru. Ya, mencari ilmu dari berbagai sumber 4.000. Imam Bukhari punya 2.000 guru. Nah, jadi memang ada baiknya kita ittiba, tapi kita tetap menggali. Karena belum tentu apa yang dikatakan Ustadz kita sesuai dengan kenyataannya ya, karena Ustadz juga punya keterbatasan, Ustadz juga punya bidang keilmuan tertentu yang mungkin bukan di bidangnya, bahkan yang di bidangnya juga bisa keliru kalau informasinya keliru ya. Nah, jadi inilah yang akan saya angkat, tapi kita akan buat dalam beberapa seri. Kali ini hanya sekedar pembukaan aja. Saya cuma mau mencontohkan aja bahwa ternyata syariat itu bisa menjawab tantangan zaman yang lebih kompleks saat ini. Ya, kalau kita mengatakan ini haram, ini haram, ini haram, ya kita harus bisa menyertakan dalilnya, karena yang mengatakan haram yang harusnya menyertakan dalil. Nah, tapi nggak apa-apa. Siapa tahu teman-teman yang hijrah mau mendengarkan dan mau memperdalam pemahaman, dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nah, satu kaidah yang perlu kita pahami adalah Allah itu tidak akan mengharamkan sesuatu yang bermanfaat, melainkan akan memberi pengganti yang jauh lebih baik. Nah, jadi misalnya kita katakan bank konvensional haram, maka dicarilah jalan keluarnya, diberilah pengganti yang lebih baik, maka muncullah bank dengan konsep yang syariat, bank syariah ya. Asuransi, mungkin bukan asuransinya atau bukan banknya tadi yang haram ya, tapi ada
ilat-ilatnya, ada penyebab-penyebabnya, ada faktor-faktor operasional yang membuat lembaga-lembaga itu dikatakan haram. Nah, kalau ilatnya ini sudah dihilangkan, maka sebenarnya itu udah menjadi jalan keluar, udah jadi pengganti yang lebih baik, ya. Begitu juga dengan investasi yang sesuai dengan konsep syariah. Dan itulah peran dari ulama-ulama kita di Dewan Syariah Nasional MUI untuk mencari makhraj, untuk mencari jalan keluar bagi umat atas kebutuhan kontemporer zaman sekarang. Dan kita sudah bersyukur banget, sudah banyak sekali fatwa-fatwa dari DSN yang akhirnya memberi jalan keluar, ya, memberikan solusi. Kalau bank konvensional itu ada yang menyebabkan haram, lalu seperti apa yang halal, ya? Kalau asuransi konvensional itu ada penyebabnya, ada ilatnya sehingga dikatakan haram, lalu seperti apa yang halal? Kalau investasi yang konvensional itu dikatakan haram, lalu apa solusinya untuk umat Islam bisa berinvestasi? Mungkin seperti itu. Nah, jadi itulah yang kaidah dasar bahwa Allah tidak mengharamkan sesuatu yang bermanfaat, melainkan memberikan pengganti yang jauh lebih baik. Nah, ada kaidah lain juga yang mengatakan seharusnya kita tidak membuat umat ini berputus asa terhadap rahmat Allah dan bergelimpangan dalam dosa, ya. Kalau semua hal haram, tidak ada solusinya, akhirnya masyarakat berputus asa, lah terus nggak ada dong yang halal, ya udah deh, nggak apa-apa deh kita hidup dalam keharaman. Nah, akhirnya berputus asa terhadap rahmat Allah dan akhirnya dengan sengaja bergelimpangan dalam dosa. Tidak ada solusi yang bisa mereka dapatkan. Nah, ini salah satu kaidah juga yang menjadi dasar kenapa ulama-ulama kita di Dewan Syariah Nasional mencari makhrajnya, mencari jalan keluarnya terhadap permasalahan kontemporer, ya. Nah, kita tidak akan bahas di sesi ini mengenai lembaga-lembaga keuangan itu secara spesifik, mungkin di sesi berikutnya. Cuman yang ingin saya sampaikan bahwa kadang-kadang kita mendengarkan sebuah informasi dari ustadz kita, dari guru kita, dari murabi kita, apapun namanya, ya, yang mengatakan bank syariah itu sama aja, hanya mengubah, hanya menambahkan kata syariah. Asuransi syariah itu sama aja, hanya menambahkan kata syariah, ya. Nah, akhirnya dengan opini seperti itu, mengatakan bahwa bank syariah sama aja dengan bank konvensional, kelihatannya sama, ya, cuman diganti namanya, ya. Sering kita dengar seperti itu di YouTube, ya. Kalau bunga diganti jadi margin, ya. Nah, kalau di asuransi premi diganti dengan kontribusi, ya seperti itu. Jadi kelihatannya memang sama aja. Berarti menurut ustadz-ustadz tersebut mungkin itu sama aja, berarti haram. Nah, pertanyaannya, apakah sesuatu yang kelihatannya sama itu berarti hukumnya bisa kita katakan sama? Ya, contohnya seperti kalau ada ayam bakar, dua potong ayam bakar, ya, dua potong ayam bakar yang rasanya sama, sama-sama enak, bumbunya sama, chefnya sama, yang buat sama. Apakah karena kelihatan sama kita jadi bisa menghukumi dua-duanya jadi halal? Atau mungkin kita langsung menjudge bahwa dua-duanya haram? Nggak bisa. Kita harus tahu dulu proses di belakangnya. Kalau ayam yang satu ini disembelih dengan basmalah, maka itu jadi halal. Kalau ayam yang satu disembelih tanpa basmalah atau mati kemarin bangkai, maka itu jadi haram. Jadi tidak bisa kita menghukumi sesuatu hanya dari kelihatannya sama. Ya, inilah beberapa hal yang sering saya tangkap pada saat seorang guru, seorang ustadz mengatakan lembaga keuangan syariah pun sama dengan yang konvensional. Kelihatannya sama, hanya ganti nama katanya gitu, ya. Nanti kita bahas di sesi berikutnya masing-masing, ya. Tentang perbankan, tentang asuransi, tentang investasi, mungkin seperti itu. Nah, jadi kaidah yang pertama ini adalah kita tidak bisa menghukumi sesuatu hanya dari kelihatannya sama. Atau contoh lain, misalnya dua pasang, ya, laki-laki dan perempuan dua pasang, masuk ke hotel yang sama, ya, melakukan hal yang sama di dalam. Apakah langsung kita bisa katakan bahwa mereka dua-duanya adalah haram? Atau kita bisa katakan, oh dua-duanya halal? Ya, saya rasa nggak bisa, ya. Kita harus tahu dulu, di belakangnya ada akad-akad yang membedakan. Ada akad yang membuat salah satu pasangan mungkin jadi halal, ada akad yang membuat, atau tidak ada akad
akad nikah tidak ada, jadi membuat salah satu pasangannya itu jadi haram. Nah, jadi kelihatannya sama, tapi hukumnya bisa berbeda. Tidak bisa kita menghukumi sesuatu hanya dari kelihatannya sama. Nah, itulah kita tidak mungkin mengatakan bahwa sama aja mereka, cuman ganti nama aja zina dengan nikah. Gak bisa kan? Nah, itulah yang sering keliru pada saat seseorang ustadz mengatakan sama aja, hanya ganti nama, hanya ditambahin kata syariah, bank syariah. Hanya ganti nama, bunga diganti menjadi margin. Gak bisa, teman-teman. Ada akad-akad yang membedakan, ada operasional di belakangnya yang membedakan, maka hukumnya pun jadi berbeda. Ya. Nah, itulah salah satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kadang ustadz-ustadz kita pun sangat mungkin untuk keliru, karena mereka juga manusia biasa. Ya. Apalagi bidang keilmuannya berbeda-beda, seperti saya katakan tadi. Ada sebagian ustadz kita yang bidang keilmuannya, mereka sangat faqih dalam hal akidah. Ya. Kalau berbicara tentang akidah, tentang ketauhidan, ya memang hitam atau putih, halal atau haram, ya, itu saklek. Tapi ada juga bidang keilmuan mengenai fikih, di mana fikih ini sangat-sangat variatif, sangat-sangat beraneka ragam. Ada hitam, ada putih, ada abu-abu. Dan yang bidang abu-abu ini sangat butuh untuk interpretasi dari para ahlinya, ahli fikih. Dan itulah yang membuat adanya ikhtilaf, adanya perbedaan-perbedaan pendapat. Tapi selama masing-masing punya dalil, kita tidak bisa mengatakan ijtihad ulama kita yang ini yang benar, yang sana pasti salah. Enggak. Cuman kita memilih salah satunya. Jadi ijtihad yang satu tidak mengharamkan atau tidak menyalahkan ijtihad yang lain, selama masing-masing punya dalil. Nah, contoh kenapa seorang ustadz bisa keliru, ya. Kenapa seorang guru, walaupun keilmuannya sangat dalam sekalipun, mungkin sangat mungkin untuk bisa keliru. Ada satu kisah, saya nggak tahu ini kisah yang pernah saya dapat dari sebuah buku, ya. Ada orang yang datang pada seorang ustadz yang alim, ya. Orang ini datang langsung bertanya sama ustadz, ya ustadz, ada orang di luar sana sedang sholat, kemudian datang seekor anjing menjilat kakinya. Apakah sholat orang itu batal? Ustadz ini langsung menjawab, ya batal. Dia harus sucikan dulu, dia harus berwudu kembali, lalu mengulang sholatnya. Nah, ternyata nun jauh di sana ada seseorang yang sholat dengan khusyuk, ya. Kemudian ada seekor anjing yang datang mendekat, tapi anjing itu menjilat kakinya sendiri. Tapi ada seorang ustadz nun jauh di sana yang membatalkan sholat orang itu, padahal orang itu tidak ada hal yang membatalkan sholatnya. Nah, bisa nangkep ya teman-teman, ya, bahwa informasi yang masuk dari seorang penanya, apalagi kalau penanyanya tidak lengkap, apalagi perbedaan intonasi mungkin bisa membedakan, apalagi kalau penanyanya tidak paham tentang operasional sesuatu yang rumit, sesuatu yang komprehensif, langsung dijawab. Opini inilah yang kemudian akan menyebar dan menjadi seperti sebuah fatwa, ya, seperti sebuah fatwa. Ini saya temukan beberapa kali dalam kajian yang kebetulan saya hadiri sendiri. Kebetulan orang yang bertanya saya kenal, gitu ya, dan kebetulan pertanyaannya membuat keliru penafsirannya. Nah, jadi bisa jadi kekeliruan opini atau fatwa seorang ustadz karena penanya yang keliru bertanya, ya. Jadi walaupun seorang ustadz, anggaplah ustadz itu menguasai bidang ilmu tersebut, tapi dalam istilah teknologi, ya, ada garbage in, garbage out. Walaupun sebuah software sangat canggih, sebuah software sangat bagus, tapi kalau input data, entry datanya salah, maka output datanya juga, hasilnya juga akan salah. Nah, itulah garbage in, garbage out. Karena pertanyaannya keliru, karena informasi yang masuk ke ustadz ini keliru, maka opini yang keluar juga keliru. Dan kebetulan saya pernah mendapatkan kondisi seperti itu, dan saya pikir, oh ternyata ini yang membuat seorang ustadz yang walaupun sangat faqih dalam hal fikih muamalat bisa keliru dalam memfatwakan sesuatu, ya. Karena kurang hati-hati. Nah,
Apa sih yang harus dilakukan seorang ustadz? Harus berhati-hati dalam menjawab. Contoh, kita kasih contoh misalnya seperti Imam Malik, salah satu imam mazhab, salah satu dari 4 imam mazhab. Beliau adalah muftinya Madinah. Kalau beliau udah berfatwa, semua ulama zaman itu di Madinah mengikuti beliau karena beliau adalah mufti besarnya Madinah. Nah, pada suatu kesempatan ada seseorang dari Yaman jauh-jauh ke Madinah datang membawa 40 pertanyaan. Dari 40 pertanyaan itu, Imam Malik hanya menjawab 4 pertanyaan, dan yang lainnya Imam Malik katakan saya nggak tahu, adalah adar gitu ya. Lalu orang ini yang dari Yaman ini bertanya, agak protes sebenarnya. Ya Imam Malik, apa yang harus saya katakan kepada kaumku di Yaman? Mereka menitipkan pertanyaan 40 pertanyaan, tapi kau hanya menjawab 4 pertanyaan. Sisanya kamu nggak tahu. Terus saya harus mengatakan apa kepada mereka tentang ini? Imam Malik dengan rendah hatinya mengatakan, katakan pada mereka, Malik bin Anas tidak tahu. Bayangin teman-teman, seorang imam besar dengan rendah hatinya mengatakan 36 pertanyaan lainnya itu dia tidak tahu jawab. Karena apa? Beliau hati-hati sekali. Beliau ingin tahu apakah pertanyaan ini sesuai dengan yang dia tangkap. Beliau ingin menggali lagi apakah beliau bisa menjawab dengan tepat. Ya, jadi kehati-hatian inilah yang membuat beliau sangat bijaksana. Kenapa? Karena Ibnu Abbas pernah mengatakan la'adar itu adalah bagian dari kebijaksanaan. Tidak tahu adalah bagian dari kebijaksanaan. Daripada kita salah memberikan fatwa, salah memberikan jawaban, dan akhirnya jawaban itu menjadi fatwa karena beliau sangat besar pengaruhnya, dan akhirnya membuat banyak masyarakat tersesat, beliau mengatakan saya tidak tahu. Inilah bentuk kehati-hatian. Dan ini yang jarang saya temukan ya. Jarang saya temukan saat ini pada saat saya menonton YouTube mungkin, atau di kajian mungkin ya. Pada saat Ustadz ditanyain, langsung jawab. Tanpa mungkin mencerna dengan benar apakah pertanyaan ini tepat. Apakah orang yang bertanya ini paham ya apa yang dia tanyain. Nah, itu nanti akan saya ceritakan di sesi yang lain yang membahas tentang asuransi pada saat itu saya ikut, dan ada juga yang membahas tentang GoPay mungkin ya pada saat saya ikut. Saya beberapa kali mengikuti kajian dan saya temukan beberapa penanya yang mungkin keliru, informasi dari tim si ustadz yang mungkin keliru, itu yang bisa menimbulkan kekeliruan dari opini seorang ustadz ya. Jangan sampai teman-teman, mungkin teman-teman tidak banyak ya, mungkin banyak yang pernah dengar di tahun 80-an ada seorang ustadz juga yang mengatakan bahwa kita nih sekarang mengalami pemanasan global, suhu bumi makin panas. Gara-gara apa? Gara-gara gedung-gedung kaca di perkotaan yang membuat efek rumah kaca. Nah, kadang-kadang ada ustadz yang seperti ini yang semangat banget untuk memberikan tausiahnya, tapi dikatakan offside, keluar dari bidang keilmuan beliau. Karena efek rumah kaca bukan gara-gara gedung kaca, itu adalah frase, itu adalah ungkapan aja yang menunjukkan seperti seolah-olah kita terkungkung di dalam rumah kaca. Atau kalau teman-teman terkurung di dalam mobil yang mati mesinnya nggak ada AC-nya, itu jauh lebih panas daripada di luar mobil. Kenapa? Karena kita terkurung. Nah, efek rumah kaca itu terjadi karena gas CO2, karbon dioksida, mengurung bumi sehingga panas bumi yang harusnya mantul keluar, itu terkurung. Jadi itu. Nah, jangan sampai kita seperti itu nanti. Jangan sampai ustadz-ustadz kita terburu-buru dalam memberikan opini ya. Padahal itu di luar bidang keilmuannya. Atau beberapa tahun lalu, mungkin 2-3 tahun lalu, seorang ustadz yang saya kagumi juga ya. Saya kagumi ustadz ini. Tapi beliau keliru, mungkin beliau offside ya. Tujuannya ingin menolong umat gitu ya. Beliau mengatakan bahwa wanita yang melahirkan secara sesar itu adalah orang-orang atau wanita-wanita yang kerasukan setan. Kenapa? Menurut beliau udah menangani beberapa wanita yang harusnya sesar. Beliau bantu dengan ruqyah, beliau bantu dengan doa. Akhirnya anak yang tadinya sungsang bisa berputar kembali jadi normal. Anak yang tadinya terlilit tali pusar itu bisa lepas lilitannya. Nah,
Bayangin teman-teman, mungkin ya, Ustadz itu karena kedekatannya sama Allah, doanya mustajab. Mungkin pada saat beliau mendoakan, pada saat beliau meruqyah, doanya mustajab. Tapi ada ratusan ribu, bahkan jutaan di Indonesia aja. Nggak usah di dunia ya, di Indonesia aja. Ibu yang dalam keadaan harus melahirkan dan kemungkinan sungsang, kemungkinan terlilit tali pusar. Apakah beliau bisa dalam saat yang bersamaan mendoakan mereka semua? Atau kalau kita serahkan ke suami masing-masing atau ke dokter masing-masing untuk mendoakan, apakah doa mereka semua mustajab seperti si Ustadz ini? Bayangin teman-teman, berapa banyak sih sebenarnya ibu dan anak, ibu dan bayinya yang diselamatkan karena adanya teknologi, karena adanya teknik sesar ini. Nah jadi jangan sampai ketidaktahuan kita terhadap sesuatu bidang itu membuat kita menganggap bidang itu jadi salah. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Kenapa? Karena memang saya melihat banyak sekali teman-teman saat ini yang seperti saya katakan tadi, semangat untuk hijrahnya tinggi, akhirnya hantam kromo, semuanya jadi haram, semuanya jadi nggak boleh. Ya, akhirnya mereka tidak punya solusi. Akhirnya banyak di antara masyarakat yang berputus asa terhadap rahmat Allah dan bergelimpangan dalam dosa. Nah, mudah-mudahan sesi singkat ini sebagai pembuka tentang bagaimana sih syariat nanti menjawab tantangan zaman yang modern, tantangan zaman yang lebih komprehensif, yang lebih problematikanya mungkin lebih kompleks gitu ya. Itu yang akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Jadi sesi pembukaan ini sampai sini aja untuk membuka wacana, untuk membuka pikiran bahwa ternyata ada ya solusi-solusi yang sudah disiapkan oleh ulama kita dari Dewan Syariah Nasional. Dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional itu seharusnya lebih kuat. Karena apa? Karena fatwa mereka adalah fatwa yang ijtima. Mereka berembuk banyak orang, banyak ulama dengan berbagai bidang keilmuan. Mereka perdebatkan sampai menimbulkan satu kesimpulan yang komprehensif. Nah, sedangkan kalau fatwa yang bersendiri, ya, fatwa dari orang per orang, satu ustadz yang langsung memberikan opini seperti saya katakan tadi, jangan sampai bidang keilmuannya mungkin berbeda, atau informasinya mungkin hanya dari satu sisi. Nah, jadi teman-teman, yuk kita perdalam terus pemahaman kita, ya, jangan sampai semangat hijrah ini ternodai oleh ketidakpahaman kita yang akhirnya membuat umat ini merasa putus asa, merasa semuanya jadi haram, Islam itu sangat kaku, ya. Kalau istilahnya almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob, banyak orang-orang Islam itu yang membuat Islam itu menyeramkan, Islam itu keras, Islam itu tasyadud, ya. Padahal Islam itu sangat-sangat moderat. Islam itu adalah dinul wasatan, ya. Ada yang haram memang, ada yang halal, tapi ya selalu memberi solusi. Karena Allah tidak mengharamkan sesuatu yang baik, tapi selalu memberi solusi. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bagikan dalam waktu yang singkat ini bisa jadi membuka wacana kita untuk menggali lebih dalam. Dan di pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas satu demi satu dari solusi-solusi yang sudah diberikan oleh Dewan Syariah Nasional terhadap permasalahan kontemporer, terhadap permasalahan yang lebih kompleks di zaman kita ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata itu mungkin kesalahan dari saya, kalau yang benar itu dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Uni Novi, sahabat wakaf Indonesia, Mbak Ria, Mbak Zakaria, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum.